7:30 dan nenek serta kakekku tuh belum bangun. Biasanya mereka bangunnya jam 8:30. Jadi ini aku bikin dulu, nanti sore bisa untuk dimakan dingin dan hari raya Imlek. Jadi biasanya kalau hari raya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Nur Daily Vlog. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu panjang umur, dan jangan lupa jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya, karena untuk sekarang ini banyak sekali penyakit yang merajalela. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan rutinitas singkatku di hari Minggu ya. Kali ini aku mau bikin makanan kesukaan nenek. Ini sangat simpel sekali ya. Di video sebelumnya saya juga pernah bikin, jadi saya nggak akan ngasih video yang sangat detail aja. Saya kasih video yang pokok-pokok aja ya teman-teman. Nah, karena kan kebetulan nenekku itu tipe orang yang suka makanan yang itu-itu aja, jadi menunya tuh hampir sama. Dia nggak begitu suka makanan, kalau makanan itu harus gonta-ganti. Jadi dalam 1 bulan itu pasti ada masakan yang sama. Sekarang ini masih pagi banget ya teman-teman, ini masih jam 7:30 dan nenek serta kakekku tuh belum bangun. Biasanya mereka bangunnya jam 8:30. Jadi ini aku bikin dulu, nanti sore bisa untuk dimakan ya. Kalau untuk nanti siang kayaknya belum, masih lunak, harus ditunggu sampai dingin. Nah, ini aku serut-serut aja lobak putihnya. Cuaca di Taiwan untuk sekarang ini sudah mulai agak dingin ya teman-teman, jadi sebentar lagi kita memasuki musim dingin dan hari raya Imlek. Jadi biasanya kalau hari raya Imlek itu aku bikin kue lobak ini yang dengan porsi yang sangat banyak, biasanya untuk makan bersama kayak gitu. Cuman kalau saya bikin itu pasti yang halal ya teman-teman, tidak ditambahkan babi atau apa gitu, karena kebetulan majikanku tuh bukan tipe orang yang harus ini ya apa-apa dikasih babi, bukan. Jadi dia lebih suka kalau kita itu bisa makan bareng kayak gitu orangnya, karena di sini kebetulan saya itu menjaga 2 lansia ya teman-teman. Jadi kalau hari libur itu kebanyakan saya jarang libur, bukan nggak boleh sih, cuman kalau saya libur itu memang nggak ada yang jaga pasienku. Udah gitu, kalau pulang dari libur itu biasanya tuh capek banget, karena kalau hari Senin itu kerjaanku lebih banyak ya teman-teman. Jadi kayak nggak ada istirahat kayak gitu. Jadi saya lebih memilih Sabtu Minggu itu di rumah, karena kalau di rumah pun saya juga nggak kerja, paling setengah hari aja bersih-bersih rumah, habis gitu sore biasanya tidur istirahat kayak gitu, sampai malam juga kayak gitu, nggak ada kegiatan. Jadi saya bisa meluangkan waktu ya sebanyak mungkin untuk istirahat, karena capek juga ya jaga orang pikun, karena keduanya itu memang benar-benar udah pikun sekarang ini. Tapi alhamdulillahnya meskipun beliau udah pikun, tapi keduanya itu masih bisa jalan ya. Jadi kalau misalnya aktivitas itu masih bisa sendiri, dan untuk makan juga masih bisa makan sendiri, bukan yang udah benar-benar nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak begitu susah sih, karena kalau aku rasa itu jaga lansia itu paling susah kalau pasiennya itu yang udah bener-bener nggak bisa apa-apa ya, yang sudah ada di ranjang kayak gitu, karena memerlukan tenaga yang ekstra, harus menggendong, memapa kayak gitu. Cuman kalau saya enggak, cuman ya itu tadi, kalau jaga orang pikun itu harus siap mental ya teman-teman, karena
otak beliau itu udah kembali lagi dengan sama dengan otak anak-anak usia 5 sampai 6 tahun kayak gitu. Jadi apa-apa udah nggak bisa, nggak paham kayak gitu, nggak tahu caranya maka gimana kayak gitu. Jadi ya perlu sabar aja sih kalau menurut aku, karena ya namanya kerja itu nggak ada yang gampang ya, pasti ada risikonya. Cuman alhamdulillahnya majikan saya itu baik, itu aja sih. Dan keluarga di sini alhamdulillahnya baik juga, dan kebetulan saya di sini tuh kerja bareng saudara-saudara gitu. Jadi apa ya, udah agak terhibur gitu dengan adanya kelebihan-kelebihan yang orang lain ya nggak mungkin didapat kayak gitu. Dan kadang juga suami itu selalu menguatkan, yaudah deh kalau misalnya saya tuh lagi sumpah, otak saya tuh kadang juga lagi sumpah kan jaga orang tua gitu, kadang kayak suami itu suka ngasih motivasi kayak gitu, udah biarin aja, anggap aja ya namanya orang tua gimana lagi gitu, yang ya seperti itu sih, saling menguatkan kayak gitu. Dan di sini itu kalau weekend itu malah kerjaannya ringan ya dibanding dengan hari biasa. Beda kalau di tempat kerja aku dulu itu biasanya kalau weekend itu capeknya minta ampun, karena semuanya ada di rumah dan masak itu dari pagi sampai malam itu acaranya masak-masak kayak gitu. Dan udah gitu kalau majikanku yang dulu itu beliau tuh super bersih teman-teman, jadi apa-apa harus bersih kayak gitu. Dan itu kayak beban aja sih kalau menurutku, karena kan kalau di Taiwan itu kadang ya kalau musim hujan itu kadang kan air juga bisa masuk kayak gitu kan, karena kan kalau majikanku yang dulu itu rumahnya itu banyak jendela kayak gitu. Nah udah gitu kalau pas hujan itu jendelanya tuh nggak boleh ditutup, harus ada yang agak kebuka kayak gitu. Nah kadang kan kalau ada angin atau apa kayak gitu, debu kan bisa masuk kan, jadi mau dibersihkan kayak apapun pasti ada debu. Apalagi kalau pas musim panas ya, karena musim panas juga panas banget di sini. Udah gitu harus bersihin jendela, tahu sendiri kan jendela itu dari, kebetulan rumahnya itu dari samping depan sampai belakang itu jendela, jadi 1-2 baris itu jendela, ke depan belakang jendela, jadi harus bersihin itu, belum yang jendela bagian sampingnya lagi harus bersih kayak gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya alhamdulillah beda jauh. Kalau yang sekarang ini majikanku itu tinggalnya itu di rumah apartemen sih, cuman ini udah lama bangunannya dan mereka bukan tipe orang yang super bersih, bukan, karena kan rumahnya itu berbagi dengan pabrik ya, jadi rumahku itu lantai 2 dan lantai 3 itu ada pabrik, jadi kalau mau ke lantai 3 itu harus naik dulu ke lantai 2, jadi melewati pabrik. Jadi kalau untuk harus bersih itu nggak bisa ya, karena ada orang naik turun kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi kisah cerita aku kerja di Taiwan. Nah untuk teman-teman yang mau ke Taiwan mungkin masih takut atau gimana, kalian nggak perlu takut, karena nggak semuanya orang Taiwan itu jahat, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang kurang bagus kayak gitu, tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Ada yang baik juga kok, ada juga yang orang-orang yang bahkan menganggap kita itu kayak saudara juga banyak. Jadi yang penting kita harus punya niat, awalnya itu harus punya niat baik aja, karena kalau niat kita udah baik ya alhamdulillahnya, semoga Allah juga ngasih kebaikan juga buat kita. Dan jangan lupa juga banyak berdoa dan banyak usaha ya, selama kita masih diberi kesempatan dan diberi umur yang panjang ya, karena kalau di Indo untuk sekarang ini memang untuk cari pekerjaan itu agak susah ya teman-teman. Jadi berani nggak berani harus berani hidup di negeri orang gitu. Jadi yang utama itu
kita harus kuat mental ya, bisa jauh dari keluarga. Itu sih menurutku yang harus kita uh, perkuat ya kalau mau keluar negeri gitu. Sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa juga dukung channel saya agar channel saya itu lebih berkembang lagi. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.